Apa yang ada di pikiran kamu saat mendengar tentang kereta tidur? Ini atau ini? Bukan. Kereta tidur yang saat ini beroperasi di Indonesia hanyalah kereta dengan sebuah kursi yang bisa direbahkan, bukan benar-benar sebuah tempat tidur. Melihat jauh ke belakang di zaman Hindia Belanda, ada kereta Java Nacht Express yang menghubungkan Jakarta-Surabaya dengan layanan kereta tidur yang benar-benar memiliki tempat tidur di dalam kamar-kamarnya. Tapi kita tidak akan membahas sampai sejauh itu. Pada tahun 1967, Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA, meluncurkan layanan kereta tidur dengan rute Jakarta-Surabaya. Kereta api ini diberi nama Bima, seringkali disebut dengan biru malam karena kereta api ini beroperasi dengan menggunakan rangkaian kereta berwarna biru pada malam hari. Bima diluncurkan pada tanggal 1 Juni tahun 1967, melayani rute Jakarta-Surabaya melewati Purwokerto dan Yogyakarta, meski ada yang menyebut kalau saat awal beroperasi pernah lewat Semarang, tapi hal itu masih diperdebatkan. Bima beroperasi menggunakan rangkaian kereta buatan VEB Görlitz Wagonbau Jerman Timur, namun desain oleh seorang seksi desain dari Balai Besar PNKA saat itu yang bernama Oding Sarjo, sebanyak 7 unit kereta tidur kelas 1 yang diberi kode SAGW, 10 unit kereta tidur kelas 2 berkode SBGW, 4 kereta restorasi berkode FW dan 7 unit kereta bagasi berpembangkit didatangkan dari pabrik VEB Görlitz Wagonbau Jerman Timur. Bima menjadi kereta api pertama di Indonesia yang menggunakan AC tipe Freon, bukan kereta pertama yang menggunakan AC karena Java Nacht Express di tahun 1938 juga sudah memakai AC. Bima juga menjadi kereta pertama yang menggunakan kereta pembangkit sebagai sumber listrik. Sejak diluncurkan, Bima beroperasi dengan rangkaian yang terdiri dari 2 kereta tidur SAGW, 2 kereta SBGW, 1 kereta makan dan 1 kereta pembangkit, namun di tahun 80-an ditambah 1 kereta bagasi. Kereta SAGW memiliki kapasitas 26 penumpang yang dibagi menjadi 13 kamar yang berisi 2 orang per kamarnya, tempat tidur dipasang menghadap arah kereta dan lorong berada di tengah, sedangkan SBGW memiliki kapasitas untuk 36 penumpang yang dibagi menjadi 12 kamar berkapasitas 3 orang per kamarnya. Pada kereta SBGW, lorong berada di salah satu sisi kereta. Bima biasanya ditarik oleh lokomotif BB201 dari Jakarta, sedangkan dari arah Surabaya ditarik BB301, lokomotif kemudian ditukar di Yogyakarta, BB201 kembali ke arah Jakarta dan BB301 juga kembali ke arah Surabaya. Hal tersebut berlangsung hingga kedatangan lokomotif CC201 pada tahun 1977 dengan CC201 menarik Bima tanpa menukar lokomotif. Dalam perjalanan kereta api Bima, baik kelas 1 maupun kelas 2, penumpang akan duduk di dalam kabin kamar mereka masing-masing dengan mode duduk di awal perjalanan, hingga saat waktu makan malam tiba, para penumpang akan dipanggil oleh petugas menuju kereta restorasi untuk menikmati makan malam. Para penumpang dapat mengambil makanan mereka sendiri atau memesannya. Pada saat itu makan malam sudah termasuk pada harga tiket. Meski begitu, makanan yang disajikan cukup beragam mulai dari nasi goreng, nasi rames, bistik, serta makanan penutup yang umumnya berupa puding. Saat para penumpang menikmati makan malam di restorasi, para petugas akan segera sibuk mengubah kabin kamar penumpang menjadi tempat tidur dan merapikan sprei serta bantal agar saat para penumpang kembali ke kamar masing-masing bisa segera langsung tidur. Para penumpang juga akan mendapatkan cindera mata berupa gantungan kunci spesial saat meninggalkan restorasi. Tidak lama setelah diluncurkan, kereta api Bima langsung menjadi bintang baru di perkeretaapian Indonesia saat itu, terlebih karena Bima juga menghubungkan 2 kota terbesar di Indonesia serta melalui banyak kota-kota besar lainnya membuat kereta ini sangat populer. Pada masa jayanya, menaiki kereta ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang-orang. Kereta api Bima akhirnya menjadi sebuah ikon perkeretaapian Indonesia pada akhir tahun 60-an sampai awal tahun 80-an, dengan sering muncul di berbagai media dan iklan hingga film. Kereta api Bima juga menjadi moda transportasi terbaik saat itu.
Apalagi pada masa itu moda transportasi lain, seperti bus atau pesawat terbang tidak bisa menyamai kenyamanan yang ditawarkan oleh kereta api Bima. Hal ini karena para pengguna jasa kereta api Bima bisa menikmati pelayanan seperti hotel selama perjalanan. Dengan begitu mereka bisa menghemat biaya akomodasi dan transportasi secara sekaligus. Sayangnya, pengguna jasa kereta api tidak lama menikmati kenyamanan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Walaupun okupansi dan keuntungan operasional kereta api Bima memuaskan, namun akhirnya kelas kereta tidur Bima dihapus lebih karena alasan sosial daripada teknis ataupun finansial. Dan akhirnya masalah besar pun dimulai. PJKA secara tergesa-gesa memesan 2 rangkaian kereta eksekutif kelas 1 ke pabrik Arad, Rumania, untuk mengganti kereta tidur SAGW. Tidak seperti kereta buatan Gorlitz, kereta ini adalah kereta tempat duduk. Oleh karena itu kenyamanannya berbeda dengan kereta tidur. Masalah besarnya adalah PJKA memesan kereta penumpang ini ke pabrik gerbong barang, membeli kereta penumpang ke pabrik gerbong barang, itu dia masalah besarnya. PJKA memang sudah pernah membeli produk pabrikan Arad, tapi itu semua berupa gerbong barang, dan pabrik Arad saat itu masih belum berpengalaman dalam membuat kereta penumpang, dan hasilnya, benar saja, kereta penumpang buatan Arad, Rumania itu sangat aneh, dari luar penampilannya nampak aneh, jendela kecil dan rendah, serta bentuk pintu yang juga tidak biasa, parahnya lagi kursi kereta ini ternyata tidak bisa diputar, kursi keras ditambah peredam suara yang buruk, akhirnya banyak yang menyebut bahwa kereta kelas 1 buatan Arad ini sebagai kereta terburuk yang dimiliki oleh PJKA saat itu. Kereta penumpang kelas 1 pengganti SAGW ini pun mulai digunakan tahun 1984. Semenjak tahun itu, Bima berubah menjadi kereta duduk kelas 1. Walaupun biasanya di tiap rangkaiannya masih ada 1 atau 2 kereta tidur SBGW yang asli dari tahun 1967. Kereta buatan Arad tadi dicampur dengan sisa kereta tidur SBGW. Dan selama periode itu, pelayanan kereta api Bima perlahan berkurang. Dimulai dengan berkurangnya kualitas makanan, diikuti dengan menurunnya kualitas kereta tidur dan AC-nya. Kereta api Bima berjalan dengan formasi campuran kereta kelas 1 dan SBGW selama pertengahan hingga akhir tahun 1980-an. Walaupun sebagian fasilitas kenyamanan Bima masih ada, tapi mayoritas penumpang sudah tidak bisa tidur senyenyak seperti di kereta Bima yang dulu, dan pada tahun 1990, gerbong tidur SBGW akhirnya juga berhenti beroperasi dan hanya menyisakan kereta kelas 1. Memasuki era perungka, kereta tidur SBGW digantikan oleh kereta kuset yang sama-sama berupa kereta tidur, bedanya, pada kereta kuset ini, tempat tidur dibuat paten dan kamar-kamarnya terbuka, namun kereta kuset ini tidak bertahan lama, pada tahun 1995 Bima hanya menjadi kereta eksekutif biasa dan pada tahun itu lokomotif CC203 pun mulai digunakan untuk kereta api Bima. Hadirnya kereta Argo Bromo pada tahun 1995 dan rivalnya Argo Bromo Anggrek pada tahun 1997 membuat Bima seolah terlupakan karena penumpang lebih memilih naik kereta Argo yang lebih cepat. Namun pada tahun 2001, Argo Bromo berhenti beroperasi dan menyisakan Argo Bromo Anggrek saja. Rangkaian kereta eksekutif bekas Argo Bromo akhirnya digunakan untuk kereta api Bima dan digunakan hingga pada tahun 2016 saat Bima mendapatkan rangkaian kereta eksekutif New Image buatan PT Inka. Setelah lebih dari 55 tahun beroperasi, saat ini kereta api Bima beroperasi dengan menggunakan rangkaian stainless steel terbaru dengan lokomotif CC206 tetap setia menyusuri rute Jakarta-Surabaya. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya.